Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lestiani. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelas PGSD 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan panduan observasi profiling peserta didik guna memenuhi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Tujuan dari pembuatan panduan observasi profiling peserta didik yaitu agar sebagai seorang pendidik, kita memahami karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Hal ini akan membantu kita sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan merasa nyaman dan merdeka dalam belajar. Terdapat beberapa aspek yang kami observasi, di antaranya yaitu aspek latar belakang, perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, aspek motivasi dan minat peserta didik, bakat atau hobi, gaya belajar, serta aspek potensi inklusi. Pada aspek latar belakang, terdapat 3 hal yang diobservasi, yaitu etnik, kultur, dan ekonomi. Pada etnik yang kami observasi yaitu 1. Perbedaan suku dalam satu kelas. 2. Peserta didik memberikan respon terhadap perbedaan suku yang ada. 3. Peserta didik mampu berbahasa seperti bahasa daerah, tempat bersekolah, dan berbahasa nasional dengan baik. Pada kultur yang kami observasi yaitu 1. Peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda. 2. Peserta didik memberikan respon terhadap perbedaan budaya yang ada. 3. Peserta didik mampu berkomunikasi dan membaur dengan teman-teman dengan baik. 4. Peserta didik bertutur kata dan bertingkah laku baik yang mencerminkan lingkungan tempat tinggalnya. Pada ekonomi, kami observasi yaitu 1. Jumlah nominal uang saku peserta didik. 2. Jumlah nominal yang dihabiskan peserta didik dalam sehari. 3. Peserta didik mampu menabung di sekolah. 4. Peserta didik termasuk penerima bantuan ekonomi di sekolah. 5. Peserta didik mengalami kesulitan dalam segi ekonomi. Aspek yang selanjutnya yaitu perkembangan fisiologis. Indikator aspek fisiologis yang pertama yaitu kebersihan gigi peserta didik. Kedua, tinggi dan berat badan peserta didik. Ketiga, kebersihan kuku peserta didik. Yang keempat, kerapihan rambut peserta didik. 5. Peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar. 6. Peserta didik mampu menggunakan alat gerak kaki dan tangan dengan benar. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan psikologis. Pada perkembangan psikologis ada 4 aspek yang ingin dilihat, yaitu perkembangan kognitif dan kemampuan awal, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Pada aspek perkembangan kognitif dan kemampuan awal, terdapat 14 indikator observasi, yaitu 1. Peserta didik mampu menggolongkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. 2. Peserta didik mudah dalam mengingat dan berpikir logis. 3. Peserta didik mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. 4. Peserta didik mampu bekerja sama dengan peserta didik lain dan tidak mementingkan ego sendiri. 5. Peserta didik mampu mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 6. Peserta didik mampu merespon materi yang disampaikan oleh guru. 7. Peserta didik aktif saat pembelajaran di kelas. 8. Peserta didik menyampaikan ide atau gagasan. 9. Peserta didik menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah dari guru. 10. Peserta didik merespon atau menanggapi sesuatu yang baru. 11. Peserta didik sudah mempelajari materi hari ini pada malam hari. 12. Peserta didik sudah mengerjakan soal-soal untuk hari ini. 13. Peserta didik sudah belajar terlebih dahulu di tempat les. 14. Peserta didik sudah tidak asing dengan materi. Pada aspek perkembangan bahasa, terdiri dari 4 indikator yang harus diobservasi. Indikator yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca sesuai dengan jenjang kelas. 2. Peserta didik sudah jarang melakukan kesalahan dalam mengeja. 3. Peserta didik mampu memulai dan mengakhiri obrolan. 4. Peserta didik mampu berbicara dengan jelas dan menyesuaikan volume sesuai dengan situasi. Kemudian, pada perkembangan sosial emosional terdapat 9 indikator, yaitu 1.
Peserta didik memiliki semangat agar dapat berhasil dalam belajar. 2. Peserta didik mengalami perubahan emosional karena hubungan dengan orang lain. 3. Peserta didik mampu menyesuaikan emosi kepada temannya. 4. Peserta didik mudah berinteraksi dengan sesama teman saat bermain. 5. Peserta didik mudah untuk bergaul dengan sesamanya dan belajar dengan baik. 6. Peserta didik dapat mengekspresikan diri dalam merespon materi yang disampaikan oleh guru. 7. Peserta didik dapat mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. 8. Peserta didik mengucapkan maaf setelah melakukan kesalahan. 9. Peserta didik mengucapkan tolong apabila membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang terakhir dari aspek perkembangan psikologis yaitu perkembangan moral. Indikator perkembangan moral terdiri dari 1. Peserta didik mampu mengerjakan tugas dengan jujur. 2. Peserta didik mampu menghargai dan menyayangi sesama peserta didik. 3. Peserta didik mampu menghormati guru, teman, dan keluarga. 4. Peserta didik berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan. 5. Peserta didik mampu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. 6. Peserta didik mampu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dengan warga sekolah. 7. Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Pada aspek motivasi dan minat peserta didik, indikator yang diobservasi yaitu 1. Peserta didik mampu hadir tepat waktu. 2. Peserta didik mampu menunjukkan minat terhadap materi pembelajaran. 3. Peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu. 4. Peserta didik selalu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 5. Peserta didik bersemangat dalam mengerjakan tugas baik kelompok maupun individu. 6. Peserta didik aktif pada kegiatan pembelajaran di sekolah. 7. Peserta didik merasa senang ketika pembelajaran dilaksanakan di kelas. Setiap peserta didik memiliki bakat serta hobi yang berbeda-beda. Pada aspek bakat dan minat, terdapat 5 indikator yang kami observasi. Indikator yang pertama, hobi peserta didik. 2. Penghargaan atau kejuaraan yang diterima peserta didik. 3. Peserta didik memiliki kegiatan yang disukai dan tidak disukai. 4. Peserta didik memiliki ketertarikan pada kegiatan atau hal tertentu yang bersifat positif. 5. Peserta didik mampu berjuang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Aspek gaya belajar perlu diperhatikan oleh pendidik dalam mengembangkan pembelajaran. Indikator yang diobservasi pada gaya belajar yaitu 1. Peserta didik mampu menghafal materi dengan mudah. 2. Peserta didik mampu membaca buku dengan tenang, cepat, dan tekun. 3. Peserta didik lebih mudah mengingat apabila mereka menulis. 4. Peserta didik mampu belajar dengan baik di lingkungan yang tenang. 5. Peserta didik mampu belajar dengan baik ketika menggunakan media visual. 6. Peserta didik mampu belajar dengan baik ketika menggunakan media audio. 7. Peserta didik dapat berkonsentrasi dengan baik ketika suasana sepi. 8. Peserta didik menyukai media pembelajaran yang berwarna. 9. Peserta didik dapat duduk dengan nyaman selama pembelajaran. 10. Peserta didik dapat mengerjakan tugas tanpa adanya instruksi dari pengajar. Aspek terakhir yang diobservasi yaitu potensi inklusi. Terdapat 4 indikator yang diobservasi yaitu 1. Terdapat peserta didik yang berpotensi berkebutuhan khusus dalam kelas. 2. Peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. 3. Terdapat perbedaan perilaku antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. 4. Terdapat perbedaan bentuk evaluasi antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada tanggapan atau masukan bisa menyampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ventir Toningrum. Saya mahasiswa PPG PGSD 003. Mohon izin memberikan tanggapan pada panduan observasi profiling peserta didik milik Saudari Listiani. Saya sangat mengapresiasi pada panduan yang telah dibuat. Namun, alangkah lebih baik lagi apabila ditambahkan indikator perkembangan motorik halus dan kasar pada panduan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.